Sobat Negeri, dibanding wilayah tengah dan timur, wilayah Indonesia Barat memang lebih terkenal. Siapa sih yang gak tahu ibu kota sementara Jakarta? Provinsi asal rendang yang enaknya kebangetan, Sumatera Barat? Atau tempat asal mula para pengacara andal, Sumatera Utara? Ya, provinsi di Indonesia ini memang luar biasa. Namun, di balik nama-nama yang tidak tersebut, ternyata ada provinsi di Indonesia bagian barat yang masih bisa dibilang underrated atau diabaikan. Ada yang karena sering dilupakan, ada pula karena mendapatkan pemberitaan negatif melulu. Padahal di balik nama-nama yang tak begitu populer itu, terdapat potensi luar biasa untuk digali. Namun sayangnya, media besar kurang menyoroti sisi positif daerah ini. Oke, kali ini kita akan membahas provinsi di Indonesia yang masih underrated. Yang pertama, Aceh. Dari Sabang sampai Merauke, nama provinsi di Indonesia ini sudah pasti sangat dikenal. Namun, sayangnya citra Aceh di media cenderung menakutkan, ultra konservatif dan kaku. Makanya biasa dibilang provinsi ini underrated banget. Sebabnya tak lain dan tak bukan karena penerapan syariah Islam di negeri serambi Mekah tersebut. Nah, dari sini kita cukup paham bahwa banyak orang yang belum bisa menerima penerapan syariah Islam tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi, Aceh tidak seseram yang digambarkan media. Masyarakat di Aceh itu ramah dan berbudaya. Kekayaan alamnya juga sangat luar biasa. Bagi pecinta alam, salah satu provinsi di Indonesia ini menawarkan berbagai spot menarik seperti Taman Nasional Gunung Leser. Namun, ada salah satu ikon terbaik bagi Aceh adalah Museum Tsunami, di mana museum ini merupakan monumen simbolis bencana gempa bumi dan tsunami dahsyat yang pernah terjadi tahun 2004 silam. Yang kedua, Jambi. Namanya memang terdengar biasa saja. Salah satu provinsi di Indonesia ini, terutama di bidang kuliner, pasti kalah sama Sumatera Barat. Jambi juga masih kalah sama Sumatera Selatan dengan makanan pempeknya. Saat bicara pariwisata, Jambi kerap kali diabaikan para pelancong awam. Pelancong yang ke Sumatera lebih sering menghabiskan waktu di Medan, Palembang, hingga Batam. Padahal sebetulnya salah satu provinsi di Indonesia ini punya harta karun warisan sejarah yang mengagumkan berupa Candi Muaro Jambi. Muaro Jambi adalah bukti bahwa peradaban di Jambi pada masa lalu sudah demikian tinggi. Di Jambi juga terdapat berbagai wisata alam yang menarik seperti Gunung Kerinci dan Danau Kaco. Yang ketiga, Bengkulu. Coba sebutkan sesuatu yang Anda tahu dari Bengkulu kecuali bunga Rafflesia arnoldi. Bengkulu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat underrated. Padahal sebagaimana Jambi, Bengkulu sebetulnya memiliki banyak potensi untuk digali. Bengkulu merupakan rumah bagi suku-suku asli Nusantara yang sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah suku Enggano, Kaur, Basemah, dan Rejang. Baju adat mereka pun masih sangat khas. Salah satu provinsi di Indonesia ini juga punya sebuah festival yang sangat menarik, yakni Festival Tabon. Saya pun pernah berkesempatan menonton festival ini sewaktu main ke rumah saudara saya yang merupakan transmigran di provinsi tersebut. Yang keempat, Lampung. Sebagaimana Aceh, saya kira Lampung adalah provinsi yang sebetulnya sangat terkenal. Namun sayang, salah satu provinsi di Indonesia ini sering dikaitkan dengan berbagai tindak kriminal. Padahal, kalau kata wisatawan luar negeri, Lampung is the more than radicalism. Serius deh, Lampung juga merupakan provinsi yang menarik untuk dikunjungi. Provinsi ini secara mengejutkan adalah salah satu wilayah yang paling multikultural orang-orangnya. Ini kita bisa menemukan orang Jawa, Bali, Sunda, dan tentu saja suku asli Lampung sendiri. Spot wisata di Lampung sendiri ada banyak. Dua yang paling terkenal adalah Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang kelima, Kalimantan Barat. Beranjak ke Pulau Kalimantan, salah satu provinsi di Indonesia yang underrated menurut saya adalah Kalbar alias Kalimantan Barat. Salah satu keunikan provinsi ini adalah keragaman masyarakatnya. Bahkan, terdapat kota Singkawang yang didominasi oleh etnis Tionghoa. Masyarakat yang multi etnis biasanya kulinernya pun mantap-mantap. Dan hal tersebut rupanya juga berlaku di Kalimantan Barat.
Sudah sering banget saya nonton vlogger kuliner mengulas positif makanan Kalimantan Barat. Dan yang terakhir, Kalimantan Tengah. Sebagaimana kabar, saya kira Kalimantan Tengah juga salah satu provinsi di Indonesia yang underrated. Padahal provinsi ini memiliki berbagai hal yang menarik untuk dikunjungi. Misalnya saja Taman Nasional Tanjung Puting, habitat orangutan. Sementara itu, masyarakat Kalteng sendiri juga sangat multikultural. Terdapat etnis Dayak, Melayu, Jawa hingga Madura. Bisa dibilang Indonesia mini yang letaknya di Kalimantan Tengah. Nah, itulah beberapa ulasan provinsi yang masih underrated. Namun, di balik itu semua, provinsi ini menyimpan potensi besar untuk digali. Dan tentunya ini merupakan PR untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, media nasional, dan seluruh warga Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.